Mari kita mulai dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Bapa dalam surga, Engkau telah mendampingi kami dalam perjalanan bersama hingga hari ini, hari yang keempat dalam retreat tahunan kami. Kami mohon semoga Engkau senantiasa mendampingi perjalanan rohani kami dalam satu pekan ini, agar apa yang kami renungkan bersama dalam retreat tahunan ini boleh berguna bagi kehidupan kami. Kami sudah Engkau bantu untuk mengerti tentang pembinaan hidup kami, sebagaimana Yesus sendiri membina para murid-muridnya. Pada hari ini Engkau mengajak kami untuk bertolak lebih dalam lagi dalam panggilan kami dan berusaha untuk bisa mengalami kerahiman-Mu. Semoga sabda-Mu yang kami renungkan pada saat ini boleh berguna dan menjadi penuntun bagi kami, supaya kami bisa mengikuti Engkau lebih dekat lagi. Terima kasih Tuhan untuk panggilan hidup kami. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Suster, kemarin kita lihat tentang perjalanan ya, panggilan kita, di mana dalam mengikuti panggilan Tuhan, ya, Tuhan juga mendampingi kita. Maka kemarin kita merenung bagaimana Tuhan itu menjadi seorang formator, pembina atau pendamping yang luar biasa. Dan ternyata dalam membina para muridnya, dia mulai dengan pembinaan dasar yang sangat simpel, dengan contoh-contoh, dengan mujizat-mujizat yang bisa mengarahkan mereka untuk bisa bertumbuh dalam iman, menjadi orang-orang yang punya sikap lepas bebas. Dan pada akhirnya, dia juga membentuk mereka dengan pembentukan lanjut. Dan tentu saja, sebagaimana kemarin saya katakan bahwa ternyata pada akhirnya Yesus merasa seperti gagal dalam statusnya sebagai seorang formator. Karena apa? Ternyata semua yang dia ajarkan, semua yang ditunjukkan, belum masuk dalam pikiran mereka. Mereka belum memahami apa yang Yesus maksudkan bagi kehidupan mereka. Meskipun rasanya seperti Yesus gagal, tetapi dia tetap berusaha untuk mendampingi para murid-muridnya sampai tuntas. Nah, hari ini kita akan melanjutkan permenungan kita dengan satu tema yang juga menarik perhatian kita dalam semangat pemuritan, yaitu rekonsiliasi, di mana kita berusaha untuk bisa merasakan kerahiman Allah. Saya akan share ya screen ini, bahan-bahan yang sudah saya posting di tempatnya Suster. Kerahiman itu mengubah hidup kita. Saya kasih tema untuk pertemuan kali ini. Nah, sebagaimana kita lihat dalam Injil, kalau kita membaca misalnya Injil Markus, ya, kita lihat bahwa dalam sebuah proses pembentukan berlanjut atau ongoing formation, tidak terlepas dari panggilan-panggilan yang pernah dialami oleh para murid. Saya mengambil contoh dari Injil Markus yang lebih singkat. Sekurang-kurangnya ada 3 panggilan yang dialami oleh para murid. Ya. Panggilan yang pertama itu panggilan yang kita kenal dengan panggilan di danau, ya, di mana Tuhan Yesus berjalan ya dalam di pantai Danau Galilea, melihat orang-orang yang cocok, kemudian dia memanggil mereka. Dan satu sikap yang ditunjukkan oleh para murid waktu itu adalah segera mengikuti Yesus. Jadi kalau kita melihat misalnya
sosok Simon, sosok Andreas, dan anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, ketika Yesus berjalan di pantai Danau Galilea, dan dia melihat mereka, kemudian dia memanggil mereka, sikap yang mereka tunjukkan adalah mereka segera mengikuti Yesus. Dan juga panggilan yang dialami oleh Levi, sang pemungut cukai. Ketika dia sedang duduk di meja cukai, Yesus melihat dia, memanggilnya, dan dia segera meninggalkan pekerjaan yang dia geluti pada saat itu. Nah, satu kata yang penting yang patut untuk kita renungkan bersama adalah Yesus melihat. Kalau melihat dalam konteks Injil Yohanes, melihat itu berarti mengasihi. Kalau Yesus melihat berarti Yesus mengasihi. Nah, kalau dalam konteks Injil Markus, ketika kita merenungkan, Yesus melihat itu adalah dasar dari panggilan. Sebuah awal yang kreatif, sebuah dasar yang permanen untuk bisa membangun sebuah relasi pribadi yang bisa tahan lama. Orang mengatakan bahwa jatuh cinta, ya, yang pertama itu dari tatapan, dari pandangan, dari melihat. Dan itu terjadi juga ketika Yesus memanggil para muridnya. Yang pertama dia lakukan adalah dia melihat. Ya, dan ini adalah dasar sebuah panggilan. Kalau kita merenungkan panggilan kita yang sudah puluhan tahun yang lalu, kiranya tidak jauh berbeda. Yang kita rasakan adalah kita melihat. Meskipun panggilan yang benar adalah Yesus melihat kita. Tapi secara manusiawi, kita punya ketertarikan untuk bisa menjadi seorang religius, biarawan atau biarawati. Itu karena kita melihat tentang sosok kehidupan para biarawati atau para biarawan. Lalu dari penglihatan itu, ya, cara kita melihat itu membantu kita untuk bertumbuh. Itu dari pihak kita. Tapi dari pihak Yesus, saya yakin bahwa hal yang sama juga dia lakukan. Yesus melihat. Ini adalah panggilan yang pertama. Kemudian panggilan yang kedua, itu kita bisa temukan dalam Injil Markus bab 8 ayat 31 sampai 38. Setelah peristiwa di Kaisarea Filipi, di mana Petrus mengakui imannya dengan mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus tentu memuji dia. Tapi setelah itu, ketika Yesus menjelaskan tentang penderitaannya, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Dan pada saat itu juga, Yesus mengatakan kepadanya, enyalah kau iblis. Dalam pikiran Petrus, ya, seorang Mesias itu harus Mesias yang jaya, Mesias yang wah, bukan seorang Mesias yang menderita. Oleh karena itu ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan menderita, Simon Petrus tidak menerima itu. Maka dia melarang Yesus, jangan pernah menerima penderitaan itu. Dan apa yang terjadi? Yesus bukan menyerah. Dia bahkan mengatakan kepada Simon Petrus, enyalah kau iblis. Tadinya Simon Petrus disanjung-sanjung, sekarang Simon Petrus ya menjadi satu sorotan yang lain karena dia ditegur dengan keras oleh Yesus. Karena cara pikirnya adalah cara pikir yang sangat manusiawi. Dan dengan peristiwa ini, ya, sambil melihat, ya, ternyata Simon Petrus punya hidup seperti ini, dan kiranya ini juga mewakili para murid yang lain, mewakili gereja saat ini, lalu Tuhan Yesus memberikan panggilan yang kedua, dengan memberikan syarat yang penting untuk bisa mengikutinya, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti. Maka inilah yang disebut panggilan yang kedua. Panggilan yang kedua adalah orang itu harus siap untuk menyangkal diri dan memikul salib. Lalu ke panggilan yang ketiga. Ya. Panggilan yang ketiga
adalah ketika Yesus sudah bangkit. Ketika dia bangkit, dia menampakkan diri dan mengatakan, sampaikanlah kepada Petrus dan teman-temannya, aku mendahului kamu ke Galilea. Jadi ini juga boleh dikatakan sebagai panggilan yang ketiga. Kita temukan dalam Markus bab 14 ayat 28 dan juga bab 16 ayat 7, di mana arahnya sama. Simon Petrus dan teman-temannya disampaikan bahwa Yesus mendahului mereka ke Galilea. Kenapa Galilea? Karena disitulah awal perjumpaan mereka. Disitulah tempat di mana Yesus, para murid itu berusaha untuk melepaskan, memulai sikap lepas bebas mereka dengan melepaskan segala pekerjaan, melepaskan keluarga mereka, dan mengikuti dia dari dekat. Tentu saja ada dua hal penting yang sangat mengganggu kehidupan pribadi Simon Petrus dan juga keadaan emosinya. Yang pertama adalah kegagalan para murid. Kegagalan itu ditunjukkan dengan penyangkalan Petrus. Mereka mengikuti Yesus selama lebih kurang 3 tahun. Tapi pada akhirnya, ketakutan itu menguasai mereka. Bahkan Simon Petrus yang sudah disapa sebagai Kefas, itu saja kelihatan gagal. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi juga hal penting yang kedua, yang patut untuk direnungkan adalah kebangkitan Yesus Kristus sebagai suatu fakta yang harus diterima oleh banyak orang, termasuk para murid ini. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya, kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu, ya, dari kisah panggilan, 3 jenis panggilan dalam Injil Markus itu, lalu membantu kita untuk melihat bahwa Yesus itu berjalan dalam lorong kehidupan kita. Dia juga memanggil dan membentuk kita supaya bisa menjadi serupa, bisa menjadi cocok, ya, sepadan dengan Dia. Jadi Yesus selalu melakukan pendekatan pertama, kira-kira seperti gambar yang ini, ya, Tuhan Yesus sedang berjalan, dialah yang mendekati, ya, kedua saudara ini, dan dia pula yang memanggil. Jadi satu hal yang penting di sini adalah Yesus punya first approach atau pendekatan pertama, dan Yesus yang panggil, bukan murid-murid yang panggil. Kalau Yesus yang panggil, maka panggilan itu akan bertahan lama. Dalam situasi apapun akan tetap bertahan. Kalau para murid atau siapa atau manusia yang memanggil, biasanya tidak tahan lama. Kita bisa membayangkan dan membandingkan juga dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa bahwa Tuhan memanggil kita, maka dalam apa yang kita renungkan beberapa hari ini tentang kekecewaan, tentang kegagalan, dan lain sebagainya, tidak akan mempengaruhi seluruh panggilan kita. Tidak akan menggagalkan kehidupan kita untuk menjawab panggilan ini. Tapi karena Tuhanlah yang memanggil, maka ketika kita mengalami kekecewaan tertentu, ternyata kita tetap maju. Ternyata kita tetap tekun dalam panggilan kita. Dan pembentukan berlanjut yang kita renungkan kemarin, ya, itu pada akhirnya membuat para murid perdana itu menjadi pribadi yang matang, menjadi pribadi yang dewasa, yang peka terhadap penderitaan orang, yang bisa berempati dengan semua orang. Pembentukan ini lalu membantu para murid untuk bisa memberikan harapan kepada mereka yang tidak berpengharapan. Itu yang menjadi permenungan kita kemarin. Lalu ongoing formation untuk pembentukan berlanjut, ya, arah pembinaannya adalah bahwa para murid menjadi pribadi yang lepas bebas. Di dalam perjalanan setelah meninggalkan masa juniorat, kemudian ke masa medior dan senior, yang terjadi dalam kehidupan kita adalah bahwa kita memiliki sikap lepas bebas. Yang kedua, penyerahan diri secara total pada Bapa. Perjalanan sebagai medior ke senior, ya, adalah perjalanan yang membebaskan. Kenapa? Karena kita menyerahkan diri secara utuh, secara total kepada Bapa. Dan yang ketiga adalah usaha untuk bisa memahami salib. Dan memang, ya, salib inilah yang pada akhirnya
ketika para murid tidak memahaminya, dan inilah sebuah kegagalan yang kita renungkan kemarin. Nah, bagaimana dengan hasil pembinaan? Ya, ternyata hasil pembinaan yang kemarin kita lihat, pembinaan awal dan pembinaan berlanjut, ada kegagalan yang mengecewakan. Sebab para murid belum mengerti rencana dalam hidup mereka. Lalu satu hal lagi adalah, Tuhan Yesus tidak berhenti dalam kegagalan para murid. Ia tetap maju dan mengasihi sampai tuntas. Nah, ini penting sekali. Kemarin saya mengatakan bahwa meskipun Yesus itu mengalami penolakan, kemudian meskipun Yesus sudah punya murid yang membentuk mereka, tapi pada akhirnya mereka juga tidak memahami dia. Rasanya gagal. Tapi yang ditunjukkan oleh Yesus adalah dia tetap maju dan tetap mau mengasihi sampai tuntas. Kemudian yang ketiga adalah kita belajar pada sosok Yesus. Dia berani untuk meninggalkan jejak-jejak kehidupan meskipun banyak kegagalan. Dan Tuhan Yesus tetap dirasakan sebagai Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai umatnya. Jadi itu, ya, meskipun kita gagal dalam tugas-tugas dan pelayanan kita, tapi kita masih bisa melepaskan jejak-jejak tertentu. Dan jejak-jejak inilah, ya, yang bisa menjadi sangat transformatif, bisa mengubah kehidupan orang-orang yang mengikuti jejak itu. Saya yakin bahwa dalam pengalaman perjalanan panggilan kita, dalam usaha untuk tetap mewujud nyatakan panggilan itu, kita juga melepaskan jejak-jejak yang indah, yang patut diperhitungkan oleh orang-orang yang mungkin kita tidak kenal. Tapi karena mereka melihat kita melepaskan jejak-jejak yang baik, lalu terjadilah bahwa kita berubah, mereka juga berubah dalam kehidupan. Maka hal yang terpenting dalam pembentukan para murid adalah dua hal ini. Yang pertama adalah mengenal Yesus lebih dalam lagi. Jadi dalam pembentukan para murid itu, yang Yesus harapkan adalah supaya mereka mengenal Dia lebih dalam lagi. Kalau mau ikut Yesus, ya kenal Dia. Kalau tidak mengenal Dia, ya bagaimana Anda bisa mengikuti Yesus? Nah, poin pertama ini tentang mengenal Yesus lebih dalam lagi, itu misalnya, siapakah Yesus bagi seorang murid? Siapakah Yesus bagi saya? Kalau Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu katanya dia. Bagaimana dengan kita secara pribadi? Nah, kita perlu menyelidiki batin kita ini, supaya bisa memiliki nilai rekonsiliasi ketika kita terbuka, ketika kita jujur kepada Tuhan, dalam kehidupan doa kita, dalam perjalanan panggilan kita. Maka mengenal Yesus lebih dalam lagi. Siapakah Yesus itu bagi seorang murid? Siapakah Yesus itu bagi kita secara pribadi? Kemudian ada aspek yang lain yang penting di sini adalah aspek intelektual, doktrinal, dalam membantu kita untuk bisa berelasi sebagai murid dengan guru, atau sebagai umat dan dengan Tuhan sendiri. Lalu hal yang kedua yang juga penting, ya, terpenting dalam pembentukan para murid adalah supaya mereka beriman kepadanya lebih dalam lagi. Nah, ini menjadi penting sekali. Kita bisa menjadi sungguh-sungguh murid Kristus kalau kita mengimani Dia. Dan tidak hanya sekedar beriman, tapi kita mengimani Dia lebih dalam lagi. Nah, ini adalah dua hal penting, ya, dua hal yang terpenting dalam formatio, dalam pembentukan para murid, supaya mereka bisa menjadi murid sejati. Apa yang harus dilakukan? Kenal baik-baik Yesus. Pertanyaan bagi kita juga adalah, apakah kita sudah mengenal Yesus? Yang kedua adalah, tidak hanya sekedar mengenal, tapi mengimani, beriman kepadanya lebih dalam lagi. Nah, ini memang ekspresi yang betul-betul membantu kita untuk, kenapa kita mau mengimani Yesus lebih dalam lagi? Karena kita membawa harapan pada mereka yang tidak berpengharapan. Kenapa kita mau mengenal jati diri Yesus?
supaya kita bisa membawa harapan pada mereka-mereka yang tidak punya pengharapan dalam hidupnya. Maka dua hal ini penting sekali. Mengenal Yesus lebih dalam, bagaimana kita bisa meyakinkan orang untuk percaya kepada Yesus, kalau kita sendiri tidak percaya kepada Dia, atau kepercayaan kita kepada Dia belum maksimum untuk kita. Atau ya kita beriman kepadanya lebih dalam lagi dengan membaca kitab suci, mengikuti perayaan-perayaan liturgi, dan lain sebagainya. Semuanya ini ya, sangat baik dan tadi saya katakan memiliki nilai transformatif yang luar biasa. Nah, bagaimana para murid itu bisa mengenal Yesus? Dalam semangat pemuridan, ya, kalau kemarin kita lihat tentang pembinaan, hari ini satu hal yang patut untuk kita renungkan juga adalah bagaimana para murid itu bisa mengenal Yesus lebih dalam lagi. Saya kutip beberapa perikop dalam Injil yang saya harapkan nanti suster-suster bisa membacanya, karena apa? Perikop-perikop yang saya pilihkan ini menunjukkan bagaimana pengenalan para murid tentang siapakah Yesus itu sebenarnya. Dan saya yakin bahwa bukan hanya para murid, kita saat ini juga memerlukan ayat-ayat kitab suci ini untuk bisa lebih mempertajam iman kita di hadirat Tuhan. Maka di sini, misalnya angin ribut diredakan. Ketika angin ribut diredakan, pertanyaan yang muncul, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Tentu saja taat kepadanya. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Nah, lalu yang kedua, ya, selain angin ribut diredakan, yang kedua adalah Yesus berjalan di atas air. Ini juga suasana penuh chaos, penuh ketakutan, tapi di samping ketakutan-ketakutan itu perlu juga yang namanya ketenangan. Perlu ketenangan. Maka kita lihat misalnya Yesus berjalan di atas air, sudah malam hari, Simon Petrus mendengar dan mau pergi ke sana, begitu kena dingin dia langsung tenggelam. Dan contoh-contoh yang banyak dalam teks Injil kita. Ya. Tapi saya mau mengatakan ya, ini adalah cara ya kita mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan. Maka angin ribut diredakan. Yesus berjalan di atas air, di mana ada pertentangan, ada suasana ketakutan dan juga ketenangan. Yang ketiga, Yesus adalah Kristus. Silakan baca Markus 48 ayat 14 sampai 30 dengan pertanyaan, siapakah Yesus itu? Siapakah aku menurut orang-orang di luar sana? Jadi Yesus adalah Kristus. Itu adalah pesan yang sangat kuat untuk diingat. Kemudian, Yesus adalah putra Allah. Markus bab 9 ayat 2 sampai 9. Dan ini kita bisa pahami dalam konteks Tuhan Yesus diangkat ke surga. Jadi bukan diangkat surga. Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya. Nah, Tuhan Yesus ya ketika bertransfigurasi menampakkan kemuliaannya, pada saat itu ada suara yang keluar dan ketiga murid inti yaitu Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes mendengarnya. Ini adalah anak yang kukasihi. Hati saya berkenan padanya. Dengarkanlah dia. Maka di sini ada ya, 4 hal penting yang bisa membantu kita untuk bisa mengenal Yesus lebih dalam lagi. Angin ribut diredakan, bisa direfleksikan. Yesus berjalan di atas air, bisa direfleksikan. Yesus adalah Kristus, bisa direfleksikan. Dan juga Yesus adalah putra Allah dalam peristiwa transfigurasi. Nah, mari kita fokuskan perhatian kita pada teks Injil Lukas yang saya jadikan sore ini, malam hari ini, sebagai inspiratornya. Untuk teks Injilnya nanti suster-suster bisa membaca langsung dalam Injil. Tapi di sini saya memberikan beberapa catatan penting yang kiranya juga bisa membantu kita untuk mengalami yang namanya kerahiman Allah. Kerahiman Allah yang benar-benar mengubah kehidupan kita untuk bisa menjadi lebih dekat lagi dengan cara hidup dari Tuhan sendiri di dalam diri sesama kita.
Nah, maka di sini ya kita lihat hal yang paling pertama adalah menyangkut panggilan Petrus. Kenapa judulnya panggilan Petrus? Karena kalau kita lihat dalam Alkitab kita, judulnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Penjala ikan, penjala manusia. Nah, tapi siapakah orang itu? Ya pasti ada orang-orang yang bisa memahami ya semua yang Tuhan maksudkan di sini. Sorry. Maka kita juga bisa melihat bahwa ini ya bukan hanya menyangkut kerahiman, tapi juga panggilan Petrus secara umum. Petrus dipanggil untuk menjadi penjala ikan, tapi kemudian berubah lagi menjadi penjala manusia. Penjala ikan dari Simon Petrus. Hidup baru bagi Petrus adalah menjala manusia. Nah, mungkin kita juga kebingungan. Kalau yang namanya penjala ikan, itu normal, kita mengerti. Bagaimana dengan penjala ikan menjadi penjala manusia? Sorry, apakah itu berarti Petrus dan teman-temannya harus memasang mata kail dan menjala setiap orang yang lewat dalam kehidupan? Saya kira bukan begitu maksudnya. Menjala manusia dan menjala ikan. Menjala ikan that's normal. Itu adalah sebuah profesi, suatu pekerjaan yang lazim dilakukan. Bahkan orang-orang yang tidak punya pendidikan juga bisa menjala ikan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, yang namanya menjala manusia, itu berarti ya, orang tidak cukup menerima Injil dalam hidupnya dan selesai. Bukan itu. Tapi bahwa orang itu menerima Injil, membacanya, merenungkannya, dan melakukannya itu di dalam hidupnya setiap hari. Dan yang kedua, gereja mengenal satu istilah yang sampai sekarang ini masih tetap populer. Istilah itu adalah pemberdayaan, empowerment, pemberdayaan yang perlu dialami atau dialami oleh setiap orang dalam kehidupannya. Maka di sini ya, ketika bicara tentang penjala ikan dan penjala manusia, artinya apa? Orang itu tidak hanya sekedar tahu Bapa kami salam Maria dan kemudian pada Bapa dan selesai. Tidak. Tetapi apa? Tapi orang itu juga ya, dia sejahtera secara jasmani. Artinya apa? Perutnya itu ada sesuatu di dalam. Dia harus kenyang supaya dia bisa memuliakan Allah. Kalau memuliakan Allah dalam suasana perut kosong, saya yakin deh, tidak akan terjadi. Jadi menjala ikan itu, menjala manusia itu berarti tugas dan panggilan dari orang-orang tertentu untuk bisa membantu orang-orang lain hidup sejahtera secara jasmani maupun rohani. Jadi manusia lalu punya nilai yang sangat luhur, sangat luhur. Nah, perkataan Tuhan memang sangat menakjubkan. Ada dua perkataan yang ada dalam perikop Injil Lukas bab 5 ayat 1-11 ini. Yang pertama adalah kalimat terutama di Lukas bab 5 ayat yang keempat. Nah, di situ kita melihat dua perkataan penting dan menakjubkan. Perkataan yang pertama adalah duc in altum. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Nah, tentu saja ya, Simon Petrus dan teman-temannya ketika diajak untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, ya Simon Petrus langsung protes kepada Yesus. Guru, semalam-malaman kami mencari ikan di sini, kami tidak menangkap apa-apa. Lalu kenapa suruh ya kami bertolak ke tempat yang dalam lagi dan menangkap ikan lagi? Jadi Simon Petrus juga dalam situasi itu mengatakan dari pengalaman sebelumnya. Pengalaman sebelumnya adalah apa? Kalau musim seperti ini, arah angin seperti ini, kita tidak akan mendapat apa-apa. Dan mereka sudah tahu. Tapi ketika Yesus ya mendekati mereka dan meminta untuk menebarkan jala
coba menangkap ikan, ternyata luar biasa. Mereka menangkap ikan sangat banyak. Maka di sini, hal yang terpenting adalah suatu transformasi, suatu perubahan yang radikal. Sebuah perjalanan hidup, ya, Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, ini sangat luhur. Kemudian sosok Simon Petrus dalam kisah ini penuh dengan transformasi radikal. Dari Simon di ayat 3-4 menjadi Simon Petrus di ayat yang ke-8. Dari guru pada ayat yang ke-5 menjadi Tuhan pada ayat yang ke-8. Jadi lihat, ada permainan-permainan di sini yang sangat menarik. Nah, bertolak ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Ternyata ya, perjalanan untuk mendapatkan ikan ya, itu tidaklah mudah. Perjalanan hidup seperti Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia tidaklah mudah. Penuh dengan tantangan-tantangan, penuh dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang kiranya bisa mengubah kehidupan kita. Maka ini ya, ada hal yang luar biasa. Ya. Perjalanan hidup Petrus seperti biasa dari penjala ikan menjadi seorang penjala manusia. Nah, sosok Simon Petrus yang tadi juga sudah saya katakan, ya, dia ternyata mengalami juga sebuah transformasi. Apa yang saya maksudkan dengan transformasi? Nah, di Injil yang kita baca ini, ternyata di ayat yang ketiga dan 4 masih menggunakan nama Simon, sehingga menjadi Simon Petrus di ayat yang ke-8. Terjadi perubahan. Ya. Nah, ada juga transformasi lain, yaitu sebutan Yesus sebagai guru di ayat yang ke-5 akan menjadi Tuhan di ayat yang ke-8. Jadi permainan-permainan kata-kata ini ya ada di dalam kitab suci untuk membantu ya nuansa kehidupan bersama antara Yesus dan para murid. Begitu akrab, begitu terbuka dengan koreksi-koreksi yang disampaikan oleh Yesus sendiri kepada mereka. Maka perjalanan hidup Petrus dari penjala ikan betul-betul berubah menjadi penjala manusia. Transformasi lainnya, tadi juga saya katakan Yesus itu disapa sebagai guru, tapi pada akhirnya dia disapa sebagai Tuhan. Nah, kita fokuskan perhatian kita pada sosok Simon Petrus ini. Saya menuliskan di sini beberapa teks kitab suci yang kiranya nanti suster-suster bisa membaca, ya. Karena ini berhubungan dengan siara iman Santo Petrus, perjalanan rohaninya Santo Petrus. Mulai dari mana? Perjalanan rohani dimulai dari Injil Lukas bab 9 ayat 18-21, yaitu pengakuan Petrus. Kemudian Lukas bab 9 ayat 28-36 itu tentang transfigurasi, yang Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor. Kemudian ada percakapan dalam perjamuan malam terakhir. Itu juga di Lukas bab 22 ayat 24-38. Kemudian Yesus ditangkap dan Petrus menyangkal Yesus. Nah, kita lihat ya, dari bab 9 sampai bab ke-22 atau bahkan bab ke-23, nah, sangat menarik karena perjalanan ya antara kehidupan rohani Petrus dari awal ya perjumpaan dengan Yesus sampai pada peristiwa-peristiwa kehidupan yang lain dari Petrus sendiri. Ya, jadi percakapan pada malam perjamuan terakhir, kemudian pada saat Yesus ditangkap juga, Petrus ada di sana, bahkan dia juga menghunuskan pedang, memotong telinga sebelah dari Malkus. Ya. Kemudian Yesus juga menyangkal, Petrus juga menyangkal Yesus. Nah, dari teks-teks kitab suci ini, saya berharap nanti suster punya banyak waktu, bisa lihat dari bab 9 dan bab 22. Ya, cukup banyak saya santumkan di sini. Tapi ini menjadi bahan bacaan yang bagus untuk besok para suster bisa
lebih siap ya untuk membaca dan menarik remah-remah yang bisa berguna untuk kehidupan spiritual. Nah, saya mengarahkan perhatian kita pada sosok Simon Petrus ini. Petrus itu dalam teks-teks Injil yang ada di sini, ya, Petrus itu dididik dan didampingi melalui jalan yang panjang dan tidak mudah. Pengalaman tidak berdaya yang pernah dialami, kelemahan dan kasih, ada kasih dan ada kuasa Tuhan. Jadi memang ketika kita mengalami tidak berdaya, ketika kita mengalami ada kelemahan yang besar dalam kehidupan kita, masih ada kasih dan kuasa Tuhan. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, ya, dia mengatakan, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Setelah dia menuliskan semua itu, dia mengatakan, dan tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kita dari kasih Kristus. Ketidakberdayaan Petrus bukanlah pengalaman yang diratapi. Yesus melihat itu. Petrus dengan segala kelemahan, tapi dia tidak mudah untuk menyesal. Dia tidak mudah menyesal. Tapi yang ada adalah bagaimana dia tetap berusaha untuk melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan. Maka di sini saya tulis ya, ketidakberdayaan Petrus bukanlah pengalaman yang diratapi terus-menerus, meninggal luka, melainkan pengalaman sekaligus kesempatan untuk bisa mengalami kebaikan, belas kasih dan kerahiman Tuhan. Sosok Petrus juga tetap kita soroti ya, perjalanan rohaninya untuk mengikuti Yesus memang ada, juga panjang dan berliku-liku. Namun ya, kerahiman Allah adalah jaminannya. Maka apa sih kehendak Tuhan bagi kita? Simon Petrus itu dibentuk untuk meninggalkan perhitungan-perhitungan yang biasa dan membuat loncatan iman, duc in altum. Dan saya boleh katakan bahwa ini adalah sebuah kenyataan, ya, kenyataan yang indah di dalam kehidupan kita setiap hari, berduc in altum. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, ya, Simon Petrus itu dibantu untuk meninggalkan perhitungan yang biasa dan membuat loncatan iman, yaitu duc in altum ini. Simon Petrus juga dan kawan-kawannya bekerja keras dan tidak menangkap apapun. Nah, kita lihat ini adalah pengalaman yang luar biasa. Simon Petrus itu seorang nelayan. Nah, maka agak aneh ketika Tuhan Yesus meminta untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Nah, dan ya, yang kita lihat di sini adalah Simon Petrus dan kawan-kawannya memang bekerja keras setiap hari. Setiap malam mereka berusaha untuk menangkap ikan. Dan nanti tentu untuk konsumsi dan juga untuk bisa dijual untuk kehidupan mereka. Karena ini adalah satu sumber keuangan yang bisa mereka harapkan. Namun yang terjadi adalah pengalaman kegagalan. Pengalaman kegagalan adalah orang yang gagal dalam mewartakan kasih dan keselamatan. Hal yang terpenting di sini adalah kehendak Tuhan harus kita patuhi. Simon Petrus itu mencari makna terdalam pengalaman kegagalannya dan pengalaman keberdosaannya. Nah, hal yang terpenting di sini adalah kasih Tuhan bagi Petrus itu tidak ada batasnya. Petrus diharapkan untuk mengasihi Yesus sampai tuntas. Bahkan boleh dikatakan dia diminta untuk mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Dan itu punya nilai mistis, punya nilai rohani yang sangat tinggi untuk kita semua. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi manusia. Petrus juga mengalami peneguhan. Dia maju menerobos tantangan karena belajar dari pengalaman kegagalan sebelumnya. Tadi, Simon Petrus tidak tinggal diam, tapi dia berusaha untuk menunjukkan kehadirannya yang aktif di dalam kehidupan bersama. Maka di sini butuh sebuah rekonsiliasi. Sama seperti Simon Petrus setelah melihat betapa banyak ikan yang ditangkap, lalu dia baru sadar bahwa dia telanjang.
oleh karena itu harus diminta ya, supaya membantu dia ya, untuk bisa bertobat, ya, bisa kembali kepada Tuhan. Tuhan, pergi jauh daripadaku. Ya, aku ini orang berdosa. Ya. Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Ini mengisyaratkan betul-betul sebuah rekonsiliasi. Butuh sebuah rekonsiliasi yang mendalam ya, untuk kita. Yang kedua, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Ketakutan itu hal yang normal. Nah, ketakutan itu selalu ada juga dalam kehidupan kita. Maka hal yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha untuk tidak takut, tapi mensyukuri. Nah, jangan takut, mulai sekarang engkau menjadi penjala manusia. Apakah kita juga punya kemampuan untuk itu, untuk penjala manusia? Panggilan pembinaan menjadi sempurna karena pengalaman akan Allah dalam pertobatan kita. Maka sambil kita memandang gambar ini, Yesus dan Simon Petrus sedang berdialog tentang misi. Ya. Apa yang bisa dilakukan oleh Simon Petrus ini sebagai wakil Kristus dengan Kristus sendiri. Nah, maka ini adalah refleksi untuk para suster. Ada 4 malah. Apa yang dapat kita pelajari dari perjalanan rohani Simon Petrus? Lihat kembali di atas. Nah, ini perjalanan rohaninya dari bab 9 sampai bab 22. Ya, ini sangat bagus ya untuk bisa direnungkan dan kita bisa ikuti. Jadi kehidupan Simon Petrus adalah kehidupan kita sendiri. Ya, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Yang kedua, jangan takut. Mulai sekarang kau akan menjala manusia. Saya sudah jelaskan tadi. Ya, orang kalau menjadi penjala manusia, perutnya harus terisi. Dalam arti apa? Dia harus makan sesuatu. Ya, kalau tidak, dia tidak bisa berdoa. Dia harus bisa berdoa, perutnya juga penuh. Jadi sejahtera itu secara lahir dan batin. Itu yang menjadi perjuangan tersendiri dari para Romo saat ini untuk bisa survive dalam kehidupan dan kerasulannya. Ya. Kemudian ya, jadi jangan takut. Satu lagi, panggilan dan pembinaan itu menjadi sempurna karena pengalaman akan Allah dalam pertobatan. Pengalaman akan Allah itu bisa membantu orang untuk mudah ya, berubah atau bertransformasi dalam kehidupannya. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari perjalanan rohani Simon Petrus? Yang kedua adalah rekonsiliasi macam apa yang dapat kita bangun dalam kehidupan kita. Jadi rekonsiliasi kita bangun dalam hidup kita untuk mengalami kasih dan kerahiman Tuhan. Yang ketiga, apakah sakramen tobat masih perlu bagi kita? Dan yang kelima, buatlah sebuah refleksi lagi ya dari semua yang 4 poin ini ya, direfleksikan lagi dan semoga ya bisa membawa manfaat yang besar dalam permenungan malam ini sampai dengan besok. Ya. Jadi ini ada 4 pertanyaan itu ya Suster ya. Apakah sakramen tobat masih perlu bagi kita? Dan yang terakhir adalah buatlah rencana untuk berrekonsiliasi dengan Tuhan dan sama. Saya kira ini poin terakhir ini akan penting untuk membantu para suster untuk bisa pengakuan dosa dan lain sebagainya. Maka suster, halo? Ini kameranya suster tutup ya? Kameranya. Suster-suster tidak kelihatan di sini.
Jadi itulah ya konferensi ini ya cukup padat dengan teks-teks kitab suci ya, tapi yang fokus menjadi perhatian kita adalah kita memandang sosok Petrus itu ya, perjalanan rohani yang panjang, berliku-liku ya, dan saya mengatakan itu adalah perjalanan kita. Perjalanan Petrus adalah perjalanan kita juga. Ada liku-likunya, ada tantangan-tantangannya, tapi yang hebat dari Petrus adalah dia akhirnya memberi segala-galanya. Yang kita fokuskan adalah dalam Injil Lukas, tapi kalau kita ke Injil Yohanes, ya, pada akhirnya Yesus akan bertanya kepada dia, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Dan Simon Petrus itu mengakui bahwa dia mengasihi Yesus lebih dari yang lain. Jadi meskipun 3 kali dia menyangkal Yesus, tapi 3 kali juga dia membaharui kaulnya untuk bisa mengasihi Yesus lebih dari segala-galanya. Jadi ada banyak ya hal yang tadi saya presentasikan, tapi yang saya mau ingatkan adalah lihatlah bagaimana perjalanan rohani Santo Petrus yang panjang dan melelahkan, tetapi sangat membantu juga bagi kita untuk bisa bertumbuh di dalam panggilan dan juga dalam iman kita. Maka saya mengucapkan selamat untuk suster berdua ya. Tema hari ini tentang kerahiman, maka bisa mempersiapkan diri juga untuk pengakuan dosa kalau misalnya ada romo-romo yang bersedia untuk menerima pengakuan dosa. Begitulah suster ya. Jadi saya ucapkan selamat malam untuk suster-suster di sana ya, pas 50 menit konferensi ini. Ya. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Tuhan untuk pertemuan pada sore hari ini. Berkatilah kami, semoga kami belajar dari siara iman Santo Petrus, penuh dengan liku-liku, penuh dengan kelemahan, tapi Engkau senantiasa menguatkan dia, supaya dia tetap menjadi kefas, menjadi wadah sebagai gereja. Bantulah kami juga ya Tuhan, agar kami juga bisa mengalami kasih dan kerahiman-Mu, bisa berrekonsiliasi dalam kehidupan kami di retret tahunan ini, supaya kami sungguh-sungguh menjadi baru di dalam Kristus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, suster. Ya, selamat malam ya. Selamat malam. Sudah mau jam 8 malam.